Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran fikih pada pagi hari ini akan melanjutkan materi yang sebelum UTS, yaitu tentang ketentuan sholat fardu. Kalau yang sebelumnya kita sudah bahas tentang syarat sah sholat, syarat wajib sholat, dan rukun-rukun sholat, maka untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang sunnah-sunnah sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama kita akan bahas tentang sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat. Sholat kita akan lebih sempurna jika kita melakukan sunnah-sunnah sholat. Sunnah adalah jika dilakukan akan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Hal-hal yang disunahkan dalam sholat antara lain, yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, bersedekap ketika berdiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Nah, ta'awud itu apa? Itu bacanya seperti ini, ta'awud itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sebelum membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah membaca Al-Fatihah mengucapkan amin. Nah, itu kan itu termasuk perkara sunnah. Yang kelima, membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, biasanya kita membaca surat-surat pendek, surat Ikhlas, surat Falak, atau An-Nas, atau yang lainnya. Nah, membaca surat atau ayat disunahkan pada rakaat yang pertama dan kedua. Yang banyak dampak surat Isya 4 rakaat, yang baca surat-surat pendeknya setelah Al-Fatihah ya, setelah rakaat pertama dan kedua. Yang keenam, mengangkat tangan ketika ruku, iktidal, dan berdiri setelah tahiyat awal. Setelah selesai membaca surat-surat pendek atau ayat, kita ruku dengan gerakan mengangkat tangan terlebih dahulu, baru kita ruku atau iktidal. Setelah ruku, ya kita angkat tangan. Dan ketika berdiri akan tahiyat awal. Yang ketujuh yaitu membaca tasbih. Baca bacaan tasbih ya ketika ruku dan sujud. Kalau ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Kalau ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu 3 kali. Yang ke-8, membaca 2 qunut dalam sholat subuh setelah iktidal. Biasanya ketika sholat subuh baca 2 qunut, itu perkara yang sunnah. Yang ke-9, duduk iftirosh, yaitu duduk di antara 2 sujud dan duduk tahiyat awal. Itu duduk iftirosh. Yang ke-10, duduk tawaruk atau duduk ketika tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca salam. Yang kedua, menoleh ke kiri. Kalau yang menoleh ke kanan itu termasuk rukun dan wajib. Kalau menoleh ke kiri hukumnya sunnah. Nah, itu adalah perkara-perkara sunnah yang dikerjakan dalam sholat ya. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama, tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Meninggalkan rukun sholat nanti termasuk membatalkan sholat. Yang kedua, berbicara selain baca sholat dengan sengaja. Yang ketiga, banyak bergerak selain gerakan sholat dengan berturut-turut. Yang keempat, hadas kecil atau besar. Yang kelima, terkena najis. Yang keenam, terbuka auratnya dengan sengaja. Yang ketujuh, makan atau minum meskipun sedikit. Ketika sholat makan dan minum, ya batal sholatnya.
Yang kedelapan, berniat keluar jam sholat. Ketika sholat udah jalan, udah ada mati atau pikiran kita niat untuk batalkan sholat, ya ketika kita itu sholatnya sudah datang. Yang selanjutnya 9, membelakang kiblat atau tidak menghadap kiblat. Nah, itu juga tidak batal sholatnya. Yang ke 10 yaitu tertawa berlebihan atau gerakan tertawa. Termasuk juga banyak bergerak. Jadi ketika sholat ya anteng, jangan banyak bergerak. Kalau banyak bergerak, selain gerakan sholat juga itu termasuk akan membatalkan sholat. Demikianlah hal-hal yang membatalkan sholat. Silakan hal-hal yang membatalkan sholat itu kalian hindari dalam ketika kalian melakukan ibadah sholat. Pesan Bapak, silakan untuk belajar sholat dan merutinkan ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari dengan senantiasa mengerjakan sholat tepat waktu, baik itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat 5 waktu itu adalah perkara yang wajib yang harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas pada pagi hari ini, silakan kalian catat hal-hal yang membatalkan sholat, dan nanti setelah selesai kalian foto dan kirimkan kepada Bapak. Untuk pagi hari ini mungkin cukup sekian pembelajarannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.